Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ketika ketemu P3M, karena itu yang kita butuhkan, pendampingan yang mana yang mendamping ini paham kepada pesantren. Karena tadi pesantren punya karakter khusus, niat baik dari mungkin yang ingin mendampingi tapi tidak paham pesantren, kadang tidak bisa diterima. Maka banyak program-program intervensi ke pesantren yang hanya simbolik. Mohon maaf, terutama dari pihak pemerintah, yang itu hanya mengadakan halakoh, setelah itu menterinya pulang ya selesai, tinggal diminta SPJ-nya selesai. Itu. Tapi yang kita lihat dari P3M ini paham betul, karena juga Kiai Sarmidi juga orang pesantren. Contoh satu kasus saja lah. Tegalrejo ini langsung kita terima program dari P3M. Karena apa? Karena yang pertama kali menerima P3M itu Lirboyo. Begitu Lirboyo sudah nerima, Tegalrejo nggak bisa apa-apa. Kita harus terima, Pak. Karena Tegalrejo itu dilalai sekarang kiainya santri Lirboyo semua, Pak. Terus apapun yang dibawa, Coca-Cola masuk lewat Lirboyo, kita terima, Pak. Ini karena Pak Sarmidi tahu kuncinya, Pak. Tahu kuncinya itu loh. Lah ini salah satu keunikan pesantren di situ itu, Pak. Kita sami'na wa ata'na, apa yang sudah dilakukan guru-guru kita, itulah yang terbaik. Itu satu. Kemarin jujur saja di Tegalrejo itu sempat teman-teman penggerak sampah itu sempat bahasanya apa ya, ragu-ragu mau bergerak itu loh. Karena mohon maaf, di pesantren kita ini Tegalrejo itu ada pesantren salaf, ada yang pesantren dengan formal. Di pesantren salaf ini sudah menjadi wasiat, meskipun mungkin hari ini tidak relevan ya. Dulu Kiai Khudor itu wasiat, pokoknya ojo ono duit negara 1.000 pun yang masuk ke pesantren. Itu sudah semacam wasiat. Jadi ketika ada program sampah ini, teman-teman pada nanya, niki duit negara mboten niki P3M ini. Akhirnya Bu Karina datang, ora iki duitnya Coca-Cola, saya bilang gitu. Ya akhirnya bisa jalan, Pak. Ini sempat macet awal-awal itu, anak-anak itu. Terus saya yakinkan itu satu, bahwa memang yang mendampingi pesantren adalah orang yang paham pesantren, agar program ini bisa berkesinambungan, bisa jalan terus. Yang kedua kalinya, pesantren ini kan tidak hanya sebagai taklim, tetapi juga tarbiyah. Nilai pendidikan, nilai edukasi itu kadang-kadang bisa lebih penting dari segalanya. Kita memang melihat nanti ini juga pasti akan ada nilai secara ekonomisnya. Tapi yang lebih bersyukur kita adalah soal memberikan kesadaran kepada santri-santri pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menjaga kebersihan. Transformasi pesantren memang tidak bisa dihindari lagi. Kita hari ini banyak berita-berita negatif tentang pesantren, oke lah. Itu bagian daripada kritikal bagi pesantren, kita terima. Tapi bukan yang Trans 7 kemarin, kalau itu bukan kritik tapi ihanah kalau itu. Nah ini. Termasuk salah satunya adalah soal stigma negatif, pesantren itu kumuh, pesantren itu kotor. Nah ini menjadi momentum ketika P3M ini muncul, ayo bareng-bareng kita bergerak mumpung ada yang mendampingi, agar pesantren itu menjadi bersih. Dan pesantren tentu setelah bersih tahapannya adalah pesantren itu sehat. Ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat, bahwa putra putri panjenengan masuk ke pesantren ini tidak hanya mendapatkan
tafaqquh fiddin, tetapi juga karakter, al-hal. Bagaimana santri-santri paham menjaga lingkungan, bagaimana santri-santri paham menjaga kebersihan, dan tentunya santri-santri akan menjadi sehat.